Tapi yang itu teman yang tadi itu mereka sudah mobil buatan dengan terpal. Lagi main kartu di sini. Ini kadaro kung pangalan kadaro. Udah kau. Ina, ningkolan na nak mandeto na. Ay, kairag itu. Kamala itu mali. Sabut tuh. Oh, Ma, takkan dobel-dobel nenek terus. Aku udah kau ngopi. Mama, di sini sudah berapa hari di sini? Sudah 2 hari. 2 hari. Kenapa berada di sini? 2 malam 3 hari, Pak. 2 malam 3 hari dengan hari ini. Mama, hari ini sudah berapa hari berada di tenda pengungsian? 3 hari. 3 hari. Kenapa mama mereka pindah ke sini? Karena kami ke Trauma yang di Pulau Babi yang 92 itu, Pak. Yang waktu gempa tsunami. Ini kalau untuk makan minum bagaimana, Mama? Makan minum kami tanggung sendiri. Tanggung sendiri ya? Sampai berapa lama di sini? Sampai tenang hati kami baru kami pulang ke bawah, Pak. Pulang ke bawah ya? Sampai tenang. Tapi itu kan ditanya 92 itu mana? Iya, Pak, itu dia pamutu-mutu di Palya. Masa kan beli. Jangan lagi foto, Pak. Iya. Bu, ini kelapa muda ini. Kami lihat trauma. Oh, trauma. Kemarin itu trauma ya, gempa kemarin. Iya.
Kemarin lalu. Ah. Jadi di sini sampai berapa hari, Oma? Kami sudah 3 malam ini, 3 malam nih, sudah 2 malam. Itu kan pemerintah kan sudah minta untuk kembali ke rumah, tapi Oma mereka kenapa tidak mau kembali? Kami takut masih. Hah? Kami takut kami sebentar nih kalau masuk di rumah. Masih ingat tahun 92 kan? 92 saya ingat di. Kami ini yang lari. 92 Dan di Kur sekarang ini merupakan pengungsian dari warga Nanghale pasca kejadian gempa hari Selasa kemarin, tepatnya 14 Desember. Lalu mereka datang untuk mengungsi. Jadi mereka di sini sudah mau 2 malam. Jadi di sini masyarakat yang mengungsi di sini masyarakat dari dusun Nanghale. Karena kita desa Nanghale ada 4 dusun. Jadi ada dusun Nanghale, dusun Namandoi, dusun Tanwair, dusun Likongketik. Jadi mereka di sini kita sudah sampaikan secara arahan bahwa gempa yang terjadi 14 Desember itu tidak menimbulkan tsunami. Hanya saja kepanikan dan ketakutan masyarakat di sini itu berawal dari memang mereka ini trauma dari 12 Desember 92 terjadi di Pulau Batu pada waktu itu, sehingga mereka sampai saat ini masih mengungsi di sini. Jadi sesuai dengan data yang kita sampaikan bahwa ada 244 kakak di sini yang sementara mengungsi, sedangkan yang lain sudah ke rumah. Seperti itu. Rencananya ini akan sampai kapan Bapak untuk pengungsian? Jadi terkait dengan pengungsian, saya sampaikan bahwa memang kita dari pemerintah sudah sampaikan untuk sementara kembali ke rumah. Hanya memang kita tidak bisa paksakan psikologi masyarakat ini, karena mereka sampai saat ini masih trauma dengan kejadian 12 Desember 92. Seperti tapi kita berharap dalam waktu 1-2 hari ini mereka kembali ke rumah masing-masing. Artinya bahwa siaga itu perlu seperti itu. Untuk kebutuhan pokok seperti makanan, alas tidur, ini bagaimana pemenuhannya Pak? Ya, jadi terkait dengan pemenuhan alas itu kita sudah sampaikan ke baik di pemerintah kecamatan maupun kabupaten terkait dengan warga yang mengungsi, dan itu kita sudah ke kabupaten dalam hal ini mungkin ke dinas sosial kita sudah arahkan, tinggal menunggu laporan secara resmi dari kita buat kemarin sudah sampaikan secara lisan. Tapi pemenuhannya sendiri ini apakah sudah ada yang tersalurkan atau bagaimana Pak? Terkait dengan pemenuhannya sementara belum, hanya karena memang kondisi seperti bahan apa semua mereka seperti beras apa itu mereka bawa dari rumah masing-masing. Karena ini kita tahu bersama ini masalah kepanikannya saja seperti itu. Kalau terkait dengan kerusakan seperti bangunan rumah apa untuk sejauh ini tidak ada seperti itu. Bapak tadi ngobrol-ngobrol dengan pengungsi, banyak yang masih suka dengar berita-berita hoax dari media sosial. Ini bagaimana dari pemerintah untuk meyakinkan masyarakat, Pak? Ya, jadi kita sudah lakukan langkah, kita berikan pemahaman ke mereka juga dari tenda ke tenda, supaya tidak mendengar informasi yang kemudian dari selain dari informasi lembaga terkait dalam hal ini BMKG, seperti itu. Jadi kalau ada informasi-informasi yang masyarakat keluarga terima bahwa terjadi gempa susulan apa tidak boleh dipercayai, kecuali informasi itu harus bersumber dari satu instansi atau lembaga yaitu BMKG. Seperti itu. Kalau informasi yang lain itu sifatnya hoax dan itu tidak boleh dipercaya, dan sudah kami sampaikan kepada masyarakat. Hanya masalah sekarang ini masyarakat itu trauma itu yang menjadi persoalannya dari gempa 92. Satu lagi Bapak, kalau di sini bagaimana kondisi kesehatan mungkin untuk yang lansia atau yang anak-anak? Apakah ada laporan ada yang sakit, ada yang kekurangan kebutuhan atau bagaimana? Jadi untuk sekarang terkait dengan laporan mengenai mungkin dari aspek kesehatan, jadi untuk sementara mereka hanya menyampaikan ke kita bahwa mereka kedinginan saja. Kalau malam tidurnya malam dingin, lalu kemudian masalah juga nyamuk karena memang kondisi ini di bukit seperti itu. Tapi terkait dengan aspek kesehatan yang lain saat ini belum.